Halo, saya di sini ingin menunjukkan bagaimana settingan awal pada AutoCAD. AutoCAD yang saya pakai kali ini adalah AutoCAD versi 2010. Pada dasarnya sama saja dengan versi AutoCAD lainnya. Settingan-settingan dasar atau settingan awal ini bertujuan untuk mempermudah proses pembuatan sebuah gambar. Sebelum mulai proses menggambar menggunakan AutoCAD, maka hal pertama yang bisa kita lakukan adalah memilih template. AutoCAD sudah menyediakan beberapa template yang dalamnya sudah diatur settingan yang baku. AutoCAD sendiri menganut dua sistem, yaitu Imperial dan Metric. Sistem AutoCAD Imperial biasanya ditandai dengan adanya satuan inch, foot, mile. Sedangkan sistem AutoCAD Metric biasanya ditandai dengan adanya satuan milimeter, sentimeter. Untuk AutoCAD yang saya gunakan versi 2010, maka cara untuk mengatur templatenya yaitu dengan mengklik file di pojok sebelah kiri. Setelah itu, klik New, maka akan disediakan beberapa template. Saya di sini menggunakan AutoCAD ISO.dwt yang menganut sistem AutoCAD Metric, yang mana itu adalah standar dari Indonesia. Setelah menentukan template, selanjutnya adalah menentukan satuan area kerja. Ada beberapa unit drawing yang bisa kita pergunakan pada AutoCAD tergantung jenis drawing yang akan kita hasilkan. Dan juga tergantung pada standar yang telah disepakati oleh negara masing-masing pengguna AutoCAD tersebut. Kita bisa memilih unit inch, feet, centimeter, milimeter, dan lain sebagainya. Tetapi sekedar informasi bahwasannya standar unit yang Indonesia anut adalah metrik alias milimeter, gram, second. Cara merubah satuan area kerja dalam AutoCAD yaitu dengan ketik DWG unit lalu enter. Kita isikan min DWG unit lalu enter. Maka akan muncul tab pada drawing area seperti ini. Kemudian pilih nomor sesuai dengan kebutuhan. Ketik 3 jika ingin menggunakan milimeter. Milimeter untuk digunakan untuk area pekerjaan yang relatif kecil sampai sedang. Sementara untuk area yang lebih luas, lagi bisa menggunakan satuan meter atau di atasnya. Untuk kali ini saya akan menggunakan satuan sentimeter, yaitu angka 4. Setelah itu, enter sebanyak 5 kali untuk mengakhiri. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu bisa keluar. Setelah menentukan satuan area kerja, selanjutnya adalah menentukan unit atau satuan. Melakukan settingan unit dalam AutoCAD tidak berbeda jauh dengan mengatur satuan area kerja, seperti menentukan satuan area kerja sebelumnya. Hanya saja, pengaturan unit dalam AutoCAD ini sangat membantu pada saat proses plotting di kertas, dan juga lebih memudahkan pengaturan skala yang digunakan. Cara mengatur unit dalam AutoCAD yaitu dengan mengetik unit, lalu enter. Setelah muncul tab pada drawing area seperti ini, selanjutnya kita langsung saja ke pengaturan insertion scale-nya. Kita samakan dengan pengaturan satuan area kerja sebelumnya, yaitu cm. Setelah itu kita pencet OK. Setelah menentukan unit atau satuan, kita langsung ke drafting setting dengan shortcut DS lalu enter. Untuk yang pertama, snap and grip. Snap merupakan bagian untuk mengontrol grip yang tidak terlihat dan membatasi kursor agar tidak bergerak bebas dengan interval tertentu. Kita coba aktifkan snap dan grip dengan ukuran 100 cm atau 1 meter. Jadi objek yang kalian buat akan dibatasi per 1 meter atau 100 cm.
seperti ini. Kita aktifkan dulu, lalu kita ubah ke 100 cm. 1 cm. Kita gunakan perintah line, lalu klik Semarang, maka pergerakannya bisa dilihat di polar. Pergerakannya per 100 cm atau 1 meter. Seperti ini. Per 100 cm. Seperti itu. Balik lagi ke drafting setting. Untuk ini saya nonaktifkan saja, karena saya tidak menggambar menggunakan grip. Oke, untuk selanjutnya adalah pola tracking. Pola tracking berfungsi untuk mengontrol pengaturan auto track atau membatasi pergerakan objek dengan sudut. Jika snap grid itu membatasi dengan jarak, maka ini dengan sudut. Misal kita gunakan 90 derajat di sini. Kita aktifkan, lalu kita coba. Kita gunakan perintah line. Maka setiap 90 derajat dia akan berhenti. Di sini 90, di sini 180. Perhatikan pada tanda kurang dari 180 derajat. Ini 270. Di sini 0,00 derajat. Seperti itu. Kembali lagi ke drafting setting. Untuk ini saya aktifkan, saya gunakan 45 derajat agar pergerakannya lebih banyak atau lebih kecil. Setelah itu, lanjut ke objek snap. Melakukan settingan objek snap. Setelah itu ke objek snap. Lakukan pengaturan objek snap bertujuan untuk mempermudah melakukan seleksi pada bagian objek kerja. Ada endpoint, midpoint, center, kuadran, dan lain sebagainya. Jika ingin semua objek snap aktif, silakan pilih semua checklist yang ada untuk mengaktifkan seluruh objek snap. Namun, Anda dapat memilih fungsi objek snap sesuai dengan keinginan atau kebutuhan Anda. Tekan F3 untuk mengaktifkannya. Di sini saya sudah menceklis semuanya, lalu kita sudah aktifkan objek snapnya. Kita coba dengan objek. Kita gunakan perintah rectangle. Seperti ini. Seperti ini. Jika berikutnya adalah jika objek snap sudah diaktifkan, maka akan ada tanda seperti ini. Endpoint, lihat keterangannya, lalu ada tandanya. Di sini adalah midpoint. Perhatikan pada kursor yang ada pada drawing area ini. Di sini midpoint. Tapi jika kita nonaktifkan, kita pencet F3, maka dia tidak akan ada tanda seperti yang tadi. Di sini tidak ada endpoint, di sini tidak ada midpoint di sini. Seperti itu. Kita aktifkan lagi. Balik lagi ke drafting setting. Setelah objek snap, kita ke dynamic input. Dynamic input berfungsi untuk mengontrol pemakaian pointer, dimension input, dynamic prompting, dan tampilan drafting tooltip untuk memberikan informasi. Untuk ini saya nonaktifkan saja. Tapi jika kalian ingin mengaktifkannya untuk mengetahui sudut, ukuran, atau informasi tentang objek yang sedang kalian buat, kalian bisa mengaktifkannya. Setelah melakukan settingan pada drafting setting, selanjutnya kita akan berpindah ke option dengan shortcut OP lalu enter. Untuk ini pertama kita display. Menu display yang saya ubah ada beberapa. Untuk yang pertama ada warna. Untuk 2D modelnya pada background saya gunakan warna hitam di sini. Untuk crosshair-nya saya gunakan warna yang berlawanan hitam atau lebih cerah.
kita pakai putih. Selanjutnya adalah sheet atau layoutnya, kita untuk backgroundnya kita pakai hitam. Lalu untuk plot previewnya kita biarkan putih. Setelah itu ke pengaturan open dan save. Kalau saya biasanya save pada versi yang kecil, karena kalau kita kerja dengan tim lebih dari 2 atau 3 orang, kita nggak tahu dia mungkin pakai AutoCAD yang versi apa. Maka dari itu kita atur saja save pada versi yang rendah. Untuk kali ini saya atur pada AutoCAD 2007. Berhubung saat ini tahunnya sudah tahun 2020, untuk AutoCAD 2004 atau 2000 mungkin sudah jarang ada yang gunakan. Maka dari itu kita gunakan saja AutoCAD 2007. Setelah itu kita ke upload and publish. Karena saya tidak terhubung dengan printer, maka saya pakai saja pengaturan di sini dengan PDF atau DWG to PDF seperti ini. Setelah ini selesai, kita ke user preference. Seperti settingan di awal, kita samakan saja dengan yang awal. Jadi unit dalam pekerjaan kita itu kita pastikan dengan unit yang sama. Misalnya kita pakai senti, maka semua kita pakai senti. Seperti itu. Setelah itu drafting, ini kalian bisa atur snap sama aperture-nya. Ukurannya kalian bisa atur sesuka hati kalian. Untuk 3D modelingnya saya tidak gunakan, karena saya tidak menggambar 3D. Jadi selection kalian bisa atur di sini ukurannya. Oke, itu saja. Sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih.